Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat ya yang di rumah. Nah, hari ini bertemu lagi nih sama Bu Wanda di pelajaran tematik tanggal 25 November 2020 di hari Rabu. Hari ini kita masih melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, yaitu tema keempat, subtema keempat, pembelajaran keenam, hidup sehat dan bersih di tempat umum. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar ya tentang bagaimana cara menjaga kebersihan di taman kota. Sekarang coba kalian perhatikan tabel ini. Nah, kalian bisa melihat di halaman 190 ya. Di halaman 190 ada tabel yang seperti di samping ibu ini. Lalu di situ juga ada pertanyaan ya. Kita disuruh untuk menemukan kata pada tabel yang mempunyai makna seperti berikut. Makna yang pertama, suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Bentuk kegiatan bersama itu adalah kerja bakti ya, ini ada yang di atas, kita kasih tanda merah. Jadi kerja bakti itu maknanya adalah suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Lalu yang kedua, di sini ada makna yang berbunyi suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru itu sama artinya dengan daur ulang ya. Nah, daur ulang di sini udah ditandai dengan tanda merah. Kemarin juga kita sudah melakukan daur ulang ya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan daun kering. Jadi kemarin itu sebenarnya kita melakukan daur ulang ya. Lalu berikutnya di sini ada makna pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun. Pola perencanaan untuk sebuah kota. Pasti ada kata kotanya ya. Dalam membangun, kira-kira apa? Jawabannya adalah tata kota. Kita kasih tanda merah. Kayak gitu ya. Cara mencari kata yang punya makna. Jadi kalian harus tahu dulu makna-makna dari setiap pertanyaan. Oke? Nah, lalu sekarang di halaman 198. Di halaman 198 terdapat teks cerita yang berjudul Flora dan Fauna Lestari Manusia Akan Sehat. Nah, maksudnya apa? Yuk kita baca ya. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Nah, kira-kira anak-anak yang soleh-soleha udah pada tahu arti dari kata flora dan fauna itu apa? Ya, flora itu artinya adalah tumbuhan. Jadi, semua tumbuhan tuh nama lainnya adalah flora, sedangkan fauna itu adalah binatang. Jadi flora itu tumbuhan, fauna itu adalah binatang. Nah, mengapa kelestarian dari flora dan fauna itu berhubungan dengan kesehatan manusia dan kehidupan manusia? Seperti yang disebutkan di dalam teks ya, misalnya kalau terjadi kebakaran hutan. Nah, otomatis kalau terjadi kebakaran hutan, maka tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang ada di hutan semuanya akan mati ya. Nah, apabila tanaman dan tumbuh-tumbuhan mati, maka selain menghasilkan polusi asap, binatang-binatang juga tidak akan mendapatkan makanan ya, karena ada beberapa binatang yang makannya itu adalah tumbuhan. Contohnya seperti sapi, kerbau, itu kan makannya adalah tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhannya terbakar, maka binatang-binatang juga tidak mendapatkan makan. Nah, lalu hubungannya dengan manusia apa, Bu? Nah, hubungannya dengan manusia itu karena binatang kita tidak memiliki asupan makan, otomatis nanti binatangnya akan mati. Nah, ketika binatang mati, kita sebagai manusia pun tidak mempunyai makanan ya. Selain itu juga kalau tanamannya pada
kebakar, seperti kebun-kebun warga pun juga tidak ada ya. Nah, itu juga jadi berpengaruh. Lalu selain itu juga kelestarian flora dan fauna kalau tidak kita jaga bisa menyebabkan apa kemarin? Banjir. Banjir juga itu menyangkut kehidupan dan kesehatan manusia ya. Kalau terjadi banjir, rumah-rumah kita akan terendam banjir. Jadi saling berhubungan ya kelestarian tumbuhan, hewan dengan kehidupan kita. Maka kita harus menjaganya. Nah, lalu kalau seperti itu, bagaimana cara agar menjaga tanaman kita tumbuh subur? Gimana caranya? Di sini ibu ada gambar nih. Terlihat apa? Terlihat Pak Petani sedang menyirami tumbuhan. Jadi caranya itu dengan cara menyirami tanaman, lalu memberinya pupuk agar tanaman kita lebih sehat dan lebat. Lalu kalau itu adalah cara untuk menjaga tumbuhan subur, bagaimana cara agar menjaga hewan di sekitarmu tetap sehat? Nah, perhatikan gambar ini. Di sini Pak Petani sedang memberi apa? Memberi makan kepada binatang hewan. Di sini terlihat sapinya sedang memakan rumput-rumputnya. Tuh, jadi itu salah satunya. Selain memberi makan juga membersihkan kandangnya. Kayak gitu ya, cara untuk menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Nah, lalu anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar ya tentang bagaimana cara merawat taman kelas kita. Salah satunya itu dengan cara menyapu, ya, mencabut rumput. Juga yang harus kita lakukan adalah merawat pot-pot bunga yang ada di kelas ataupun ada di depan kelas. Nah, di sini Udin sedang memegang pot ya. Potnya itu berbentuk apa? Potnya berbentuk bangun ruang tabung. Ini yang dinamakan tabung. Nah, sekarang anak-anak, coba kemarin kalian sudah belajar kan ya mengenai pola bangun datar. Pola bangun datar itu seperti ini. Sedangkan sekarang kalian akan belajar dengan Ibu mengenai pola bangun ruang. Nah, di sini Ibu ada contoh nih, contoh gambar. Perhatikan. Lihat, ada pola ya, pola terdiri dari beberapa bangun ruang. Kalian bisa perhatikan ya, ada bangun ruang yang bentuknya berbeda. Kita amati. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua memiliki bentuk yang sama ya, yaitu pola tabung menghadap ke atas atau sedang berdiri. Sedangkan di gambar yang ketiga, tabungnya itu gimana bentuknya? Bentuknya itu adalah mendatar ya atau sedang berbaring. Nah, sedangkan di gambar yang keempat dan 5, si tabungnya itu berdiri kan ya. Dua pola tabungnya berbentuk berdiri dan satu pola tabungnya yang sedang berbaring kayak gitu. Itu yang dinamakan pola bangun ruang. Nah, lalu di sini juga ada contoh nih. Di sini Ibu ada gambar. Perhatikan, di sini ada berapa kombinasi bangun ruangnya? Ada 2 ya. Yang pertama adalah pola tabung dan yang kedua adalah kubus. Jadi ada 2 bangun ruangnya. Gimana polanya? Bagaimana polanya? Kita perhatikan ya. 1 pola bangun ruang tabung, 2 pola bangun ruang kubus. 1 pola bangun ruang tabung, 2 pola bangun ruang kubus. Jadi polanya itu terdiri dari 1 tabung, 2 kubus. Diulangi sampai berapa kali? Sampai 4 kali. 1 pola bangun ruang tabung, 2 pola bangun ruang kubus. 1 pola bangun ruang tabung, 2 pola bangun ruang kubus. Itu yang dinamakan pola ya. Jadi kita harus melihat dulu polanya itu seperti apa. Nah, lalu yang ketiga, di sini ada berapa kombinasi bangun ruangnya? Ada 3 ya. Yang pertama adalah pola bangun ruang tabung, yang kedua adalah pola bangun ruang kubus, dan yang ketiga adalah pola bangun ruang balok. Tabung, kubus, dan balok. Lalu, kalau kita sudah tahu nih terdiri dari 3 bangun ruang, bagaimana polanya? Polanya itu adalah 1 kali ya, pengulangannya hanya 1 kali setiap bangun ruangnya. Contoh, tabung, kubus, balok, tabung, kubus, balok, tabung, kubus, balok. Jadi, pengulangan setiap bangun ruangnya hanya sekali. Seperti itu. Lalu yang terakhir, di sini ada contoh bangun ruang lainnya. Nah, terdiri atas berapa bangun ruang? Di sini hanya terdiri dari 1 pola bangun ruang ya, yaitu balok. Cuman bedanya
Yang satu baloknya itu berbaring atau horizontal, sedangkan yang satu lagi baloknya itu adalah vertikal atau menghadap ke atas, berdiri. Nah, lalu berapa kali banyak pengulangannya? Balok yang horizontalnya diulangi sebanyak 2 kali ya. Nih, lihat. Horizontal, horizontal, dan vertikal. Gitu ya anak-anak ya. Itu yang dinamakan pola bangun ruang. Pola bangun ruang. Nah, lalu di sini ada soal nih, latihan soal di halaman 204. Nah, Ibu di sini akan memberikan contoh deh satu lagi buat kalian ya. Takutnya kalian masih kebingungan. Di sini ada pola nih. Terdiri dari berapa? Terdiri dari 3 bangun ruang, yaitu tabung, balok, dan kubus. Pengulangannya berapa kali? 1 kali ya. Jadi 1 kali pengulangan tabung, 1 kali pengulangan balok, dan 1 kali pengulangan kubus. Nah, lalu urutannya juga yang pertama yaitu tabung, kedua balok, ketiga kubus. Diulangi lagi, tabung, balok, kubus, tabung, balok, kubus. Maka jawaban berikutnya itu adalah tabung, balok ya. Nah, kayak gitu cara menjawabnya. Gimana? Sudah paham? Coba sekarang kalian latihan dulu ya di rumah. Jawab yang nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalian tulis bersama soalnya ya. Oke? Selamat mengerjakan. Kalau ada yang ditanyakan, kalian boleh menanyakannya ke guru walasnya masing-masing. Dadah!